adati hulo-hulo to syara'a, syara'a hulo-hulo to Qur'ani atau Al-Qur'an, di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kreatif? Sehat? Sehatlah. Nah, ketemu lagi dengan saya Gabrina Uduala dan kalian bisa panggil saya Ou. Di video saya kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah adat, atau lebih tepatnya istilah yang digunakan oleh masyarakat adat yang ada di Gorontalo. Nah, adat atau sejarah adat ini sendiri atau sejarah dari istilah adat ini sendiri pertama kali itu disampaikan oleh Sultan Amai pada tahun 1532 sampai 1552, di mana pada saat itu Sultan Amai menikah dengan seorang putri dari Raja Tomini di negeri Palasa Ogomojolo pada tahun 1532. Nah, di tahun ini pula Sultan Amai menjelaskan tentang adat, di mana di kala itu Sultan Amai mengatakan bahwa adati topa topanga to syara'a, yang artinya adat harus berdasarkan atau berlandaskan aturan yang berlaku di masyarakat. Dan kemudian hal ini diperjelas lagi oleh Sultan Mataladula Kiki, di mana beliau menjelaskan bahwa adati hulo-hulo to syara'a, syara'a hulo-hulo to adati, di mana artinya adat berdasarkan aturan yang ada di masyarakat dan aturan yang ada di masyarakat berdasarkan adat yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Kemudian hal ini diperjelas lagi oleh Sultan Eato atau Raja Eato pada tahun 1673 sampai 1679, di mana beliau menyampaikan bahwa adati hulo-hulo to syara'a, syara'a hulo-hulo to Qur'ani atau Al-Qur'an, di mana ini menjelaskan bahwa adat berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat, dan aturan yang berlaku di masyarakat itu harus berdasarkan aturan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini pada seminar-seminar adat kemudian diperjelas lagi menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik lagi, dengan mengatakan bahwa adat bersandikan syarah dan syarah bersandikan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Di mana mengapa harus bersandikan Al-Qur'an? Karena mayoritas masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo atau di daerah Gorontalo itu adalah Muslim. Nah, fungsi adat sendiri yaitu yang pertama adalah memberikan tuntunan kepada masyarakat untuk bisa mengatur cara-cara bertingkah laku atau berbuat dalam suatu kehidupan di tengah masyarakat, yaitu secara bersama-sama yang disebut dengan pola kepribadian. Jadi ketika seseorang benar-benar memegang teguh adat ini sendiri, itu akan menjelaskan atau akan menerangkan tentang kepribadiannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, fungsi adat adalah menjaga keutuhan masyarakat dan lebih memperkuat atau mempererat pertalian kelompok dalam masyarakat atau pemilik dari adat ini sendiri. Dan yang ketiga, fungsi dari adat adalah menjadi dasar atau sebagai pegangan dan mengendalikan atau mengontrol. Jadi sosial terhadap mengontrol masyarakat, ya, di sini yang dimaksudkan itu mengontrol sosial terhadap perbuatan atau tingkah laku dan sikap seseorang dalam satu kelompok masyarakat, atau yang namanya pola sosial kontrol. Nah, adat sebagai arah dan pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, atau dalam bahasa Gorontalo itu disingkat sebagai Popoli, Oolio, dan Huhutu atau Adabu. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di mana ada yang namanya hukum pidana adat,
Dan di hukum pidana adat sendiri itu ada yang membahas tentang masalah etika dan kesopanan. Nah, yaitu saya pernah sebutkan yang namanya nungo. Nungo di sini adalah pelanggaran etika, di mana seseorang yang tidak memiliki etika atau tidak bisa menghargai orang yang lebih tua atau tidak bisa menghargai saudaranya atau orang tuanya dan lebih kepada orang yang dituakan. Jadi nungo ini merupakan satu pelanggaran etika atau satu pelanggaran yang dimana pelakunya itu tidak bisa menghargai orang yang lebih tua atau orang-orang yang dituakan atau orang-orang yang harusnya dihargai. Dan yang kedua adalah balalo. Jadi ada juga aturan pidana atau hukum pidana adat di masyarakat yang bernama balalo untuk masyarakat Gorontalo, yang artinya adalah orang yang tidak memiliki sopan santun. Yang dimaksud di sini adalah dalam melakukan tindakan atau perbuatan ataupun dalam tata cara berbicara atau mengungkapkan sesuatu. Nah, etika di sini yang dimaksud adalah satu kebiasaan, atau etika itu kan berasal dari kata etios ya, etikos atau ya seperti itulah, yang timbul dari satu kebiasaan. Nah, di etika ini sendiri yang dinilai adalah kualitas diri atau moral dari kita sendiri, baik yang salah ataupun yang benar, yang buruk ataupun yang baik, atau dari tanggung jawab kita. Jadi itu yang dimaksud dengan etika atau arti dari etika itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan sopan santun adalah peraturan, menaati peraturan yang berlaku atau yang timbul dari hasil pergaulan ataupun sekelompok orang-orang yang memiliki pergaulan di satu daerah atau di satu kelompok. Nah, kesopanan ini lebih mengatur bagaimana cara kita menghormati orang yang lebih tua, kemudian menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, jangan pernah menerima sesuatu dengan tangan kiri, seperti itu biasanya. Kemudian tidak berkata-kata kotor, tidak berkata kasar ataupun takabur dalam melakukan sesuatu. Kemudian tidak meludah di sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan, kemudian berpakaian dengan cara yang sopan dan santun. Itu yang diatur dalam sikap sopan santun. Nah, baru-baru ini ada yang viral, ada yang lagi hangatnya dibahas tentang yang namanya satu kata yang dianggap oleh sebagian masyarakat adalah kata yang cukup biasa bagi mereka atau sekelompok masyarakat gaul ya. Atau kata ini bisa dikatakan sebagai bahasa prokem atau bahasa gaul yang digunakan oleh anak-anak muda di zaman sekarang atau di zaman modernisasi ini. Nah, bahasa prokem ini sendiri merupakan satu bahasa yang dibuat atau yang digunakan dahulunya oleh orang-orang Jawa atau orang-orang Betawi ya, yang lebih tepatnya orang Betawi, di mana bahasa prokem ini itu merupakan bahasa-bahasa yang digunakan sebagai bahasa rahasia oleh orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu, di mana mereka menggunakan bahasa prokem atau bahasa gaul ini agar sebagian orang tidak memahami dengan tata cara mereka berbicara atau berbahasa, agar rahasia mereka tetap terjaga walaupun mereka berada di tengah-tengah atau di kelompok masyarakat tertentu, seperti itu. Nah, untuk masyarakat adat seperti masyarakat yang ada di wilayah Gorontalo, bahasa gaul pun ini ada. Jadi bukan hanya ada di masyarakat yang ada di Betawi, tapi juga masyarakat adat yang ada di Gorontalo. Bahasa prokem atau bahasa gaul ini itu juga banyak digunakan oleh generasi-generasi muda yang ada di zaman sekarang. Nah, bahasa gaul ini mereka gunakan agar orang tua atau orang yang lebih tua tidak memahami dengan bahasa yang digunakan oleh mereka. Tapi bahasa gaul ini lebih banyak pada sesuatu hal yang agak sedikit kasar ya, kasar. Karena kenapa? Di sini seperti penyebutan sebuah kata-kata makian atau kata umpatan atau kata cemoohan itu diperhalus.
Seperti kata yang lagi viral itu kata anjay. Nah, kata anjay ini sendiri kalau kita lihat ini merupakan bahasa prokem, di mana kata anjay ini bisa berarti multifungsi. Kita bisa menggunakan kata anjay ini dalam situasi tertentu, seperti kita mengungkapkan kekaguman kita akan sesuatu hal, atau mungkin kita bisa menggunakan kata anjay ini untuk mencemooh orang lain atau mengumpat orang lain tanpa sepengetahuan orang itu. Atau mungkin bahasa ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu hal yang luar biasa yang kita lihat di depan mata kita, atau memuji seseorang dengan anjay, keren. Tapi kata anjay ini sendiri jika dilihat dari asal kata anjay ini berasal dari kata anjing. Seperti itu. Nah, kata anjing atau kata hewan ini bagi generasi muda sekarang itu diperhalus dengan biasa disebut anjir atau anjir atau njer ataupun anjay ya, anjay, seperti itu diperhalus untuk bisa mengungkapkan sesuatu hal. Nah, semakin berkembang dengan penggunaan bahasa-bahasa prokem, maka beberapa kata dari bahasa prokem ini mulai digunakan untuk mengungkapkan suatu kekaguman dan yang lain-lain seperti itu. Jadi ya maybe kalau misalnya dikatakan bahwa bahasa atau kata anjay ini merupakan umpatan, mungkin bisa iya. Dan ketika dikatakan bahwa kata anjay ini bisa berarti sebuah ungkapan kekaguman, juga bisa iya, karena dia digunakan di situasi-situasi yang tertentu. Sekali lagi, kata anjay ini bisa berarti multifungsi. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa ini ke sesuatu hal yang bisa mengungkapkan kekaguman, juga bisa digunakan untuk mengungkapkan satu cemoohan atau umpatan seperti itu, ataupun ya makian ya lebih tepatnya seperti itu. Karena dia kata anjing sendiri kalau misalnya diplesetkan itu bisa berarti sangat kasar seperti itu. Nah, walaupun ini merupakan nama dari hewan atau atau yang seperti itu ya, binatang ya, tapi kalau dibahasakan, diplesetkan atau diperhalus, bahasa ini bisa dijadikan multifungsi ya. Saya nggak tahu seperti apa. Tapi yang pasti untuk sebagian kalangan masyarakat, kata anjay ini menjadi sesuatu hal yang bisa digunakan di kondisi tertentu, tapi juga harus dikondisikan ketika memakai atau menggunakan bahasa anjay ini sendiri. Jadi tidak semua kondisi atau tidak semua sikon, tidak semua situasi kita boleh menggunakan kata anjay. Karena kata anjay ini sendiri jika dilihat dari asal katanya yang berarti kata anjing, yang ketika diplesetkan itu bisa berarti kasar, berarti kata-kata yang kasar. Sedangkan untuk kita kalau melihat ke masyarakat Gorontalo juga memiliki bahasa prokemnya, bahasa gaulnya, seperti kata tahe. Kemudian kata tahe ini merupakan singkatan dari sebuah makian ya, yang diperhalus istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kata tahe ini juga sering digunakan oleh anak-anak muda, oleh generasi-generasi modern yang ada di wilayah Gorontalo untuk mengungkapkan satu merasa mereka seperti berteman, atau mereka yang seumuran atau mereka yang sepantaran, itu mereka mungkin bisa menggunakan kata tahe ini untuk memanggil sahabat mereka, teman mereka, untuk sekedar bercanda atau sekedar bersenda gurau ya, seperti itu. Untuk menghidupkan suasana mereka menggunakan kata tahe. Wih tahe, bapak nggak di sana, kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ini digunakan atau dilihat lagi dari asal kata tahe ini, itu berasal dari sebuah kata yang bisa berarti makian ataupun umpatan untuk orang. Tapi di situasi tertentu atau di kondisi tertentu ini bisa berarti sebuah sapaan untuk orang-orang yang seumuran dengan kita. Tapi kalau kita menggunakan kata tahe ini kepada orang yang lebih tua atau orang yang mudah tersinggung, maka kita akan mendapatkan satu kali kuti di bibir. Jadi seperti itu ya. Jadi bahasa prokem ini sendiri kalau melihat dari
asal dari kata bahasa prokem ini itu sering digunakan oleh preman atau orang-orang yang punya rahasia-rahasia tertentu yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, seperti itu. Nah, seharusnya ketika kita menggunakan satu kata atau kita mengungkapkan sesuatu hal, kita harus tahu dulu arti katanya apa, dampaknya apa, seperti apa. Karena jika kita tidak melihat hal ini lebih jauh, atau kita mungkin merasa bahwa orang lain pergaulannya kurang jauh, itu mungkin bisa berakibat dikembalikan lagi kepada diri kita bahwa pergaulan kita kejauhan atau pergaulan kita terlalu jauh, sampai kita tidak paham bahwa kita pun punya bahasa yang sampai dengan hari ini kita masih sangat sulit untuk memahami bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Atau mungkin saja kita juga sangat sulit dalam mengungkapkan atau motor lagi. Udah hujan, motor becek lagi. Jadi ketika kita menggunakan bahasa ini, kita mungkin juga tidak tahu, atau kita bahkan mungkin tidak bisa berbahasa dengan bahasa daerah kita sendiri, yang harusnya sih ketika kita bisa bisa menggunakan bahasa prokem, kita juga bisa atau tahu tentang bahasa daerah kita sendiri, bahasa daerah kita masing-masing, atau kita sudah lebih mengenal dengan bahasa Indonesia atau bahasa pemersatu bangsa kita. Nah, sedikit informasi ya kepada masyarakat yang ada di luar sana. Apabila kalian datang ke daerahku, ke Gorontalo, jangan pernah menggunakan kata anjay untuk menyapa orang yang lebih tua ataupun orang yang mudah tersinggung, karena Anda bisa saja mendapatkan satu masalah karena kata-kata yang tidak Anda pikirkan makna dan artinya seperti apa. Tapi jika Anda tahu orang itu bisa memahami bahasa Anda atau kata-kata yang Anda ucapkan, mungkin tidak akan menjadi satu masalah. Tapi ketika Anda mengungkapkan hal itu kepada orang-orang tertentu atau di situasi-situasi yang tidak pas atau kurang pas atau kurang bahasa itu kurang elegan kalau kita gunakan di saat-saat momen-momen kita lagi ngapain, kita lagi mencoba mengungkapkan sesuatu, kita lagi mengedukasi seseorang tentang sesuatu hal, kemudian kita menggunakan kata-kata yang tidak cocok untuk kita gunakan, ya otomatis kita akan ditegur seperti itu, ataupun kita akan mendapatkan masalah dari hal-hal yang seperti itu. Jadi alangkah bagusnya lebih baik kita menggunakan bahasa kita sendiri, bahasa pemersatu kita, bahasa Indonesia, agar hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita datang ke suatu daerah atau ke suatu tempat ini tidak akan menjadikan sesuatu masalah untuk diri kita dan orang lain. So, buat teman-teman semua, ketika kalian menggunakan satu kata atau bahasa, ya kalian harus bisa memahami terlebih dahulu kata itu artinya apa, bahasa itu artinya apa. Nah, terkait dengan sebutan bahwa kaum anjay atau kaum apa, seharusnya juga tidak disebutkan di sana, karena bahasa prokem ini bisa lebih luas artinya, bisa lebih luas penggunaannya, maknanya juga bisa lebih luas. Karena jika yang menggunakan kata anjay ini menggunakan kata ini di momen-momen tertentu atau di momen-momen yang memang pas menurut dia, maybe itu kita tidak bisa mengungkapkan sebagai umpatan, apalagi ketika dia berbicara itu dengan orang yang seumuran dengan dia, dengan sahabatnya dia, dengan sahabat karib, dengan siapapun, itu mungkin bisa berarti satu kegaguman atau mungkin bisa berarti sesuatu sapaan buat mereka, seperti kata jancok yang juga bisa berarti kata sapaan untuk sebagian masyarakat di Jawa, tapi sebagian masyarakat di Jawa juga menganggapnya sebagai satu kata makian yang tidak boleh disebutkan. Nah, ya setiap daerah sebenarnya punya bahasa prokemnya atau bahasa gaulnya masing-masing, tergantung dari setiap daerah atau wilayah itu sendiri. Tapi ya ketika kalian menggunakan bahasa-bahasa seperti itu di satu daerah atau di satu wilayah yang memang tidak menggunakan bahasa itu atau menganggap bahasa itu atau arti dari kata itu terlalu kasar, alangkah baiknya kalian menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik saja, karena itu bisa menjaga diri kalian, image diri kalian atau kualitas diri kalian. Karena seperti yang saya katakan di video saya yang sebelumnya, di video tentang 7
hal menarik dari Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan tentang adanya hukum pidana adat kepada orang yang melanggar norma atau aturan atau etika, kesopanan, dan lain-lain, itu Anda bisa mendapatkan hukuman 25 kali cambukan di masa itu. Tapi kalau di masa sekarang Anda hanya cukup diikuti di bibir saja sudah bisa memberikan Anda satu pengertian bahwa kata itu tidak baik untuk digunakan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa konteksnya ketika seseorang mengungkapkan bahasa atau kata prokem ini atau bahasa prokem ini atau bahasa gaul ini pada kondisi-kondisi yang kurang pas, kita tahu bahwa orang ini sebenarnya dia punya etika atau tidak, dia punya sopan santun atau tidak. Kita bisa menilai baik dan buruknya, karena sebagai bangsa Melayu atau masyarakat yang adat di wilayah Indonesia ini, kita punya aturan atau norma-norma tertentu yang berbeda-beda tentunya di setiap wilayah atau di setiap daerah. Tapi alangkah bagusnya ya lebih baik gunakan bahasa Indonesia saja. Apa susahnya kita menggunakan bahasa Indonesia? Haruskah kita menciptakan satu bahasa gaul yang sebenarnya merupakan satu bahasa yang diperhalus seperti itu? Kan kalau misalnya bermasalah, kita bisa kena teguran yang tidak kita inginkan, dan orang lain pun akan merasa dirugikan karena perbuatan kita. Jadi buat teman-teman, daripada Anda menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata prokem yang menurut Anda terlalu gaul, Anda bisa mencoba meminimalisir kegaulan Anda itu dengan tidak menggunakan bahasa itu, atau mengurangi penggunaan bahasa-bahasa yang cukup kasar di sebagian masyarakat. Tapi kalau itu Anda gunakan di tengah keluarga Anda, atau mungkin Anda terbiasa menggunakan bahasa anjay di tengah-tengah keluarga Anda atau di lingkungan Anda, maybe itu bukan satu hal yang kasar. Tapi kalau misalnya bagi saya sendiri, jika saya menggunakan bahasa itu, saya akan digeplak oleh ayah saya atau orang tua saya atau kakak saya, karena ya kasar sih kalau di kita. Kalau di orang Gorontalo itu cukup kasar, dan bukan cukup kasar, sangat kasar malah. Karena wahai kau harus menggunakan kata itu. Seperti itulah. Jadi kalau masyarakat Gorontalo ya kasar sih, kasar, emang kasar, sangat kasar malah. Jadi buat teman-teman semua, kita gunakan bahasa yang baik-baik saja untuk bisa menunjukkan kualitas diri kita, siapa kita kepada orang lain. Oke. Sekian dari saya dan salam kreatif. Semoga kita semua selalu tahu dan bijak dalam menyuarakan atau dalam menggunakan bahasa serta kata-kata yang lagi ngetren. Karena tidak semua bahasa atau tidak semua kata bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, seperti kata anjay, tidak mungkin Anda sebutkan di depan orang tua Anda ketika ada di situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Tapi ketika Anda menggunakan kata itu kepada sahabat-sahabat Anda, mungkin itu bisa berarti sebagai ungkapan kekaguman dan lain sebagainya. Salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.